Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, iya, alhamdulillah kalau baik. Sekarang ada yang tidak masuk hari ini? Jika semua masuk, ya. Tadi yang masuknya paling awal sendiri siapa? Angkat tangan. Loh, kok 2 orang? Ilmi apa Agung? Oh, Ilmi. Ilmi jam berapa? Jam 6.20. Ya. Saya sudah. Kalau begitu, sebelum mulai pelajaran, silakan Ilmi untuk memimpin berdoa. Silakan. Nah, berdoa kan sudah selesai. Sekarang semuanya bisa meniru Ilmi dengan berangkat lebih pagi ke sekolah agar kita tidak tergesa-gesa saat berada di perjalanan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Ya, lagunya lagu Indonesia Raya. Semua harap berdiri di tempat. Ya, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang silahkan semua merapikan pakaian. Setelah kalian rapi, tengok kanan kiri apakah ada sampah. Kalau ada sampah silahkan dibuang. Nah, sekarang sudah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab ekosistem. Sekarang coba kalian baca dan amati pada halaman 28. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca bab tersebut. Keunikan bangsa negara kita. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apakah keunikan yang dimiliki oleh bangsa kita dan bisa jadi tidak dimiliki oleh bangsa lain? Maksudnya negara lain itu tidak memiliki keunikan yang kita punya, yang seperti kita punya.
Ada yang tahu? Ya. Keunikannya, bahasa kita mempunyai banyak suku dan bahasa yang kita sebut, bisa disebut Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang menurut pendapat kalian, ada berapa jumlah pulau yang ada di bangsa kita? Di wilayah NKRI ada berapa? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah banyak sekali. Mungkin belum bisa dihitung. Sekarang sudah ada yang tahu tentang negara maritim dan agraris apa belum? Coba kalian baca sebentar, setelah itu kita bahas bersama-sama tentang negara maritim dan agraris. Ya, negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang merupakan luas daratan, yaitu lebih kecil daripada luas lautan. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan lautan terluas di dunia. Nah, terus jika negara agraris, yaitu di mana penduduknya mayoritas memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Nah, tadi kan kalau maritim itu di lautan. Sekarang kan pertanian dengan dukungan lahan dan tanah yang subur. Sektor pertanian di Indonesia terhitung sangat menjanjikan. Itu pun ada pengaruhnya. Sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Adapun potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut dan mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekarang coba kalian membuat ringkasan dan apa yang telah kalian pahami dan tuliskan keunikan negara kita sebagai negara maritim dan agraris. Nanti jika sudah dikumpulkan dan dibaca. Sekarang coba kalian perhatikan peta yang ada di dalam halaman 34 tersebut. Daerah yang berada di tepi laut itu bisa disebut maritim karena kebanyakan dari mereka melakukan pekerjaan melaut. Dan sebaliknya, jika yang berwarna hijau agraris karena bercocok tanam. Sekarang coba kalian membuat kelompok maksimal 4 orang untuk mendeskripsikan dan membuat peta daerah tempat tinggal kalian, termasuk agraris atau maritim. Coba kalian buat. Nanti salah satu kelompok Bapak tunjuk maju untuk mempresentasikan hasil apa yang sudah kalian bahas dengan teman kalian satu kelompok. Nah, jika sudah, Bapak tunggu 10 menit.
Ya, kelompok 3 silahkan maju ke depan. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Menurut pendapat kalian, termasuk apakah daerah tempat tinggal kita maritim atau agraris? Mengapa demikian? Ya, sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, ditambah posisi Indonesia yang dinilai amat strategis. Oleh karena itu, dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Selain itu, dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral dan perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman, ikan, hewan laut, dan juga mengandung berbagai jenis sumber mineral. Oleh karena itu, Indonesia bisa juga disebut dengan negara agraris dan maritim. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim? Indonesia merupakan nama negara kepulauan di Asia yang terdiri dari banyak pulau. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau di Indonesia sendiri mencapai 17.000 pulau. Ya, tadi kan sudah dibahas. Mungkin tidak bisa dihitung. Ternyata yang sudah dihitung oleh PBB pada tahun 2017 adalah sebanyak 16.056 pulau di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Suatu hal yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayanan dan perdagangan di laut. Jika dilihat dari wilayah Indonesia, mempunyai wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratan yang ada di Indonesia. Nah, sudah paham? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sekiranya pelajaran pada hari ini selesai atau sudah habis, mungkin di antara kalian mau ada yang bertanya tentang Indonesia itu ada berapa suku bangsa atau apa? Silahkan, Bapak, persilahkan. Jika tidak, silahkan kerjakan tugas selanjutnya. Dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan. Jika sudah, Bapak akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mohon cek kerapian, kebersihan kelas dan kalian. Silakan. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kok menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena kita tadi kan sudah belajar tentang apa itu tadi, negara Indonesia maritim atau agraris dan memiliki kekayaan yang melimpah. Nah, Bapak hitung ya. 1, 2, 3.
Dari Sabang sampai Merauke, bercacar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sekarang silahkan memimpin berdoa. Siapa, Pak? Ya, itu tadi yang bisa menjawab lebih banyak, yaitu Putri. Silahkan Putri memimpin berdoa. Nah, sudah selesai. Baiklah, anak-anak, sekiranya pelajaran sudah selesai. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.